Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Gereja HKBP Resort Surabaya, Rabu 3 September 2025. Firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai dengan 68. Saya akan bacakan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Lanma akka sisian nai manudalhon ibana olak nii, dangbe didongani nasida ibana. Dungi didok Yesus madok na 10 datung dohot hamu naeng lau, gabe dialusi si Simon Petrus maibana, tung tu ise mahami lau ale Tuhan, dihodo hata hanguluan si saleleng-leleng na." Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita, Yesus memiliki perkataan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Yesus dipastikan memiliki perkataan yang hidup yang kekal, tetapi tidak demikian halnya dengan manusia. Selama manusia hidup, perkataannya tidak ada yang kekal, sifatnya hanya sementara. Lalu kita akan melihat apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pagi ini. Di saat banyak orang meninggalkan Yesus karena perkataan keras yang diucapkan Yesus, tinggallah ke-12 murid bersama Yesus. Apa yang membuat mereka tidak ikut meninggalkan Yesus? Simon Petrus berkata bahwa mereka tidak memiliki siapapun lagi yang dapat diandalkan, karena hanya Yesus satu-satunya yang memiliki perkataan hidup yang kekal. Luar biasa bukan? Dapatkah kita memiliki ketetapan seperti Simon Petrus? Bagi Simon Petrus dan para murid, hanya Yesus yang memiliki perkataan hidup yang kekal. Bagi para murid yang lain, mereka memiliki banyak hal lain yang mungkin dapat diandalkan. Tidak heran ketika berada di dalam keadaan tertekan, mereka dengan mudah memilih untuk mengundurkan diri. Bagi kebanyakan orang, mengikut Yesus hanyalah satu dari sekian pilihan. Ketika mengalami keadaan yang tidak baik, dengan mudah membuka diri untuk memilih jalan lain. Bagi para murid, apapun yang terjadi, mereka akan mengabdikan diri pada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu cerita yang bisa saya ilustrasikan dalam firman Tuhan ini demikian. Seorang pendeta pernah menegur jemaatnya yang melakukan pelanggaran moral secara 4 mata. Jemaat itu tersinggung dan langsung kabur meninggalkan imannya. Dalam nats hari ini ada banyak
orang Kristen, murid Yesus, mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikuti Dia. Adapun satu dari sekian alasan atau salah satu alasan mengundurkan diri, mereka tidak sanggup mendengarkan perkataan, dalam hal ini firman Tuhan yang keras, seperti bisa kita baca dalam ayat 60. Yang dimaksud dengan keras di sini bukanlah sukar atau sulit dimengerti, melainkan sulit diterima. Menurut kami, kekerasan itu bukan terletak pada perkataan Yesus, melainkan bercokolnya di dalam hati pendengarnya. Tapi saudara-saudara, reaksi yang tidak baik terhadap firman Tuhan bukanlah karena firman itu keras, melainkan karena hati kita, hati manusia yang mendengarkan firman itu sebenarnya yang keras. Kiranya kita menjadi tanah yang baik, yaitu orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita bisa baca dalam Matius pasal 13 ayat 23. Karena firman itu sebenarnya bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu berupa teguran yang keras dan tidak sesuai dengan kehendak kita, kita dapat belajar membuka hati serta bersedia menerima dan melakukannya. Jangan sekali-kali kita mengundurkan diri dari Yesus. Kalau bukan kepada Yesus, kepada siapa kita akan percaya? Dan yang terakhir, sekeras apapun firman Tuhan, jangan sampai hati kita lebih keras dari firman yang kita dengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu berguna untuk mengajar kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kekurangan dan kesalahan kami. Melalui renungan ini kami diajak dan diingatkan, sekeras apapun firman Tuhan yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan hati kami, janganlah kami memandang firman itu dari sisi negatif, tetapi biarlah kami memandang firman Tuhan dari sisi positif, karena firman Tuhan adalah perkataan yang keluar dari Tuhan, dan perkataan itu adalah kekal. Perkataan yang membawa kehidupan kepada kami, yang
menyelamatkan kami dari perbuatan yang melanggar firman-Mu, perbuatan yang membawa kami ke dalam pencobaan, membawa kami ke dalam dosa. Biarlah Tuhan, melalui renungan ini kami semakin mendewasakan iman kami, agar firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar, dan membangun iman kami untuk lebih percaya dan teguh kepadamu. Berkati firman-Mu, berkati kehidupan jemaat-Mu, pekerjaan mereka, serta cita-cita mereka. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.